Pada kesempatan khutbah Jum'ah yang singkat ini, Al-Fakir ingin menyampaikan tentang apa sesungguhnya hikmah yang kita bisa ambil dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, hijrah itu dari sisi bahasa adalah al-hajru, maknanya meninggalkan. Dulu Nabi meninggalkan Mekah, tempat di mana beliau dilahirkan, menuju Madinah. Tapi Nabi hijrah bukanlah karena keinginan beliau untuk meninggalkan negerinya, bukan. Tapi Nabi hijrah karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan beliau hijrah. Dalam konteks ini, seorang sufi besar bernama Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari pernah mengatakan yang kurang lebih terjemahnya seperti ini. Jangan pernah engkau meminta kepada Allah Tuhanmu agar kau dipindahkan, dihijrahkan min hal ila hal, dari satu keadaan menuju satu keadaan. Sebab Allah Tuhanmu, kata Imam Ibnu Athaillah, tidak pun kau minta, pasti akan memindahkanmu dari satu keadaan ke satu keadaan. Saudara-saudara, nasihat ini sangat mendalam. Maka saya katakan tadi, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah bukan karena Nabi yang menginginkan, tapi Allah yang memerintahkan. Kita ini hidup, saudara-saudara, seringkali diberi misalnya satu keadaan, min hal. Apakah itu dikasih keadaan sakit, diuji Allah miskin, diuji Allah dengan berbagai macam ujian. Manusia, kalau orang kemudian ketika diuji Allah Subhanahu wa ta'ala dari satu keadaan atau pada satu keadaan, normalnya manusiawi, ada yang sabar, ada yang tahan, ada yang tidak tahan. Sabar itu maknanya tahan. Seringkali yang tidak tahan, kemudian dia meminta kepada Allah, ya Allah, kenapa kau berikan saya sakit semacam ini lama? Kapan kau berikan saya sembuh? Ada orang diberi miskin, lalu dia berkata, ya Allah, kenapa kau beri saya miskin? Kapan kau berikan saya rizki yang luas? Saudara-saudara, bagi orang awam biasa, berdoa semacam ini, meminta semacam ini, sah-sah saja, bukan satu dosa. Orang miskin minta kaya itu bukan dosa. Orang sakit minta sembuh itu bukan dosa. Tapi bagi orang yang sudah belajar mendalam tentang akhlak atau tasawuf, seperti yang tadi dikatakan Imam Ibnu Athaillah, jangan sekali-kali kau minta kepada Allah Tuhanmu dipindahkan dari satu keadaan kepada satu keadaan. Karena Tuhanmu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pun kau minta, jika ia menginginkan dirimu memindahkan dari satu keadaan kepada satu keadaan, maka ia akan memindahkan. Saudara-saudara, ini penjelasan tentang kenapa Nabi hijrah. Nabi hijrah karena perintah Allah. Bukan Nabi yang menginginkan hijrah meninggalkan Makkah atas dasar tidak sabar berdakwah di Makkah. Kita tahu Nabi berdakwah di Makkah kurang lebih 13 tahun. Tapi kemudian perlakuan orang Makkah begitu luar biasa. Luar biasa buruknya. Bahkan mereka adalah masih satu kabilah. Mereka sebagian masih keluarga. Itu kenapa Nabi jelaskan ketika beliau masuk ke Mekah berikutnya, ketika Mekah bisa dikuasai kaum muslimin pada Fathu Makkah,
Lalu kemudian Nabi menunaikan ibadah, lalu Nabi ingin kembali ke Madinah. Beliau mengatakan, wahai Makkah, innaki la ahabbu ardin ilayya. Wahai negeri Mekah, kata Nabi, sesungguhnya dirimu adalah negeri yang paling aku cintai. Walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Jika bukan karena pendudukmu mengusirku, aku tak akan pernah meninggalkan. Hadis ini masyhur. Hadis ini oleh sebagian para ulama dijadikan dalil bahwa Nabi itu mengajarkan kepada kita cinta tanah air. Karena Nabi dilahirkan di Mekah, dibesarkan di Mekah. Beliau tak pernah berpikir meninggalkan tanah airnya. Tapi kalau bukan penduduk Mekah yang mengusirnya, tentu dalam tanda kutip kita menyebutnya, inilah cara Allah yang memindahkan Nabi dari Mekah ke Madinah. Ini salah satu cara Allah memindahkan Nabi, menghijrahkan Nabi. Jadi Nabi tak pernah berpikir meninggalkan Mekah. Tapi ternyata di balik hijrah Nabi ke Mekah, saudara-saudara, ada satu tujuan Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan Islam ini menjadi agama yang luar biasa. Karena nanti terbukti ketika Nabi hijrah ke Madinah tidak butuh waktu lama. Sekali lagi tidak butuh waktu lama. Islam menyebar dengan cepat. Itu kenapa seorang ulama bernama Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin mengutip ungkapan seorang sahabat. Ya, ada yang mengatakan ini diucapkan Nabi ketika Nabi masih di Mekah. Tapi ada riwayat mengatakan ini juga diucapkan Nabi ketika Nabi sudah sampai di Madinah. Waktu itu Nabi berkata sambil bersandar di dinding Ka'bah dalam satu riwayat. Dalam riwayat lain ini diucapkan Nabi ketika Nabi sudah di Madinah. Kata Nabi, aku tadi melihat satu sinar. Aku lihat sinar Islam itu nanti akan sampai ke negeri Syam. Syam itu sekarang Syria dan sekitarnya. Aku juga melihat sinar Islam itu nanti akan sampai ke negeri Persia. Persia itu saat ini Iran dan sekitarnya. Aku juga melihat sinar bagaimana Islam itu nanti sampai ke negeri Yaman. Artinya Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Itu makna daripada ucapan Nabi ini. Saudara-saudara jamaah yang dimuliakan Allah, saat itu orang-orang musyrik berkata sinis. Dalam bahasa sekarang disebut nyinyir. Mereka bilang, Muhammad ini bermimpi. Mereka hidup saja susah. Kondisinya mereka dalam kondisi minoritas. Waktu itu ketika di Mekah Nabi mengatakan ketika ada sahabat yang merasakan tidak sabar atas tekanan orang-orang Quraisy di Mekah, Nabi katakan kalian ini belum seberapa berdakwah. Dahulu kata Nabi, orang-orang sebelum kita ketika berdakwah bahkan ada seorang Nabi yang dia harus digergaji dari ujung kepalanya sampai ujung tubuhnya. Itu Nabi mengatakan begitu. Tapi tenanglah, nanti suatu ketika Islam akan menyebar ke seluruh dunia. Saudara-saudara, pada saat Nabi mengucapkan ini, sekali lagi, baik ketika di Mekah maupun di Madinah, orang-orang musyrik dan munafik sinis atau berkata nyinyir. Muhammad itu bermimpi. Mereka hidup saja sulit untuk bertahan dari serangan musuh saja sulit. Dia bermimpi bagaimana Islam katanya menyebar. Saudara-saudara, alhamdulillah sekarang apa yang disampaikan Nabi baik pada saat Nabi masih di Mekah tadi
maupun pada saat Nabi sudah di Madinah pada saat perang Ahzab terbukti. Saat ini boleh kita katakan hampir tidak ada satu negeri di dunia kecuali di sana ada orang Islam di dalam. 150 tahun lalu atau 100 tahun lalu lebih, kita mungkin tidak pernah berpikir ada orang Islam di Eropa, saudara-saudara. Tapi saat ini pertumbuhan umat Islam Eropa luar biasa. Masjid demi masjid dibangun yang awalnya dahulu gereja atau tempat ibadah yang lain. Saya pribadi baru 2 bulan lalu berkeliling Amerika dan Kanada. Di sana saya tak henti memuji Allah, bertakbir dan bertasbih, melihat bagaimana perkembangan Islam yang luar biasa. Salah satunya saya mendatangi masjid yang dibangun oleh komunitas Muslim baik di Amerika maupun di Kanada. Bahkan bukan saja komunitas Muslim Indonesia, tapi komunitas Muslim yang lain. Pertanyaannya, kenapa Islam begitu luar biasa cepat menyebar ketika Nabi berhijrah ke Madinah? Ada beberapa penjelasan sederhana, dan ini membuat kemudian Islam menjadi menarik karena Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berhijrah, setidaknya beliau membangun peradaban manusia, di mana manusia diajak hidup bersama oleh Nabi dalam satu kehidupan yang harmoni, penuh dengan persaudaraan kerukunan, bukan dihantui dengan kebencian sebagaimana pada masa sebelumnya. Sebelumnya orang Arab itu saling bermusuhan, jangankan berbeda agama, satu agama, satu kepercayaan, satu bila saja bermusuhan. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wadhkuru id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum." Ingatlah nikmat Allah yang dahulu kalian itu sebelum menjadi muslim, sebelum mengikuti Nabi, kan itu bermusuhan, hai orang-orang Arab, antar suku, antar kabilah. Tapi kemudian Nabi kalian datang membawa ajaran di mana kemudian kalian bisa bersaudara. Membangun peradaban, inilah kata kuncinya. Peradaban yang Nabi bangun adalah sekali lagi tadi, ajak manusia hidup harmoni, meninggalkan kebencian, permusuhan. Mana manusia memiliki kesetaraan depan hukum. Itulah yang kemudian dalam Mitsaqul Madinah atau perjanjian Madinah Nabi jelaskan tentang peradaban ini. Yang dalam bahasa sederhana kemudian para ulama kita mengatakan peradaban itu dikenal dengan, pertama Nabi mengajarkan, pertama ukhuwah bainal muslimin, atau disebut seringkali oleh masyarakat ukhuwah Islamiyah. Agar kaum muslimin sadar sesama mereka adalah bersaudara, apapun ormasnya, apapun madhabnya. Karena mereka diikat dengan satu ikatan yang sama, la ilaha illallah. Disitulah kemudian Nabi menghilangkan asabiyah. Orang boleh bangga dengan sukunya, boleh bangga dengan madhabnya, boleh bangga dengan bangsa yang lainnya. Tapi ketika mereka sudah dipersatukan dengan ukhuwah Islami atau bain muslimin, disinilah kemudian ikatan kita menjadi kuat. Di Madinah, nah itu juga mengajarkan kita tentang apa yang disebut ukhuwah wataniyah, ukhuwah kebangsaan. Nabi di Madinah dikan pemimpin oleh orang-orang Yahudi. Padahal awalnya Islam Madinah itu bukan agama mayoritas. Tapi karena kepemimpinan Nabi bijaksana, orang Yahudi menerima. Semua sama di depan Islam, Yahudi, Majusi, Nasrani, jika salah dihukum. Tidak ada bedanya. Tidak karena dia saudara saya, suku saya. Itulah kenapa ketika datang dahulu seorang sahabat bernama Usama, usahakan agar seorang anak kepala suku jangan dihukum.
karena ayahnya kepala suku. Kemudian kalau hukum potong tangan, khawatir dukungan terhadap Nabi dan umat Islam berkurang, Nabi marah. Nabi katakan, "Atshafa'u min hududah ay Usama." Apa kau meminta saya untuk membebaskan seorang yang dia bersalah? Yuhannas i'lamu, hai kalian manusia, kata, ketahuilah, inna halakal ladina min qablikum annahum kanu idza saqa fihimus syarifu taraku wa idza saraqa fihimud dhaif aqamu alaihi bil had. Wahai seru sekali manusia, tolong dengarkan ucapan kata Nabi. Nama halakal ladina qablikum, sesungguhnya umat-umat sebelum kita ini hancur, annahum kanu, karena mereka tidak memberlakukan keadilan hukum. Hukum tajam bawah, kumpul ke atas, kata Nabi. Dasaraqa fi musyarif taraku. Jika yang mencuri, yang melakukan kesalahan orang besar, mereka tinggalkan. Wa idza saraqa fihimud dhaif, tapi apabila yang melakukan kesalahan adalah orang lemah, orang kecil, aqamu alaihi had, maka mereka menghukum orang kecil itu. Wallahi, demi Allah, dalam ayat lain, wa aimullahi law anna Fatimah binta Muhammad saraqat qata'tu yadaha. Demi Allah, dengarkan ucapanku, kata, law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, andai kata Fatimah anak Muhammad, Nabi menyebutnya sendiri. Dalam bahasa kita, kalau anak saya mencuri, laqata'tu yadaha, saya potong sendiri tangan. Disinilah kemudian orang-orang menjadi trust, percaya tentang peradaban yang dibangun oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi banyak sekali cerita Nabi hukum orang Islam yang dia memiliki masalah hukum dengan orang Yahudi. Orang Islamnya ini orang Ansar, orang Medina asli, berpikir saya Muhammad tidak menolak saya. Saya kan Islam, saya kan orang Ansar, penduduk Medina asli. Pasti Nabi membela saya daripada membela Yahudi yang berbeda agama. Tidak. Nabi membangun kesetaraan hukum. Yang dihukum adalah orang Islam. Dalam kasus Tu'mah bin Ubairik, kasus ini sangat terkenal, surah An-Nisa. Tu'mah akhirnya kecewa. Dia kecewa, saudara-saudara. Dia pergi ke Makkah, tapi kemudian di tengah jalan dia melakukan tindakan kriminal dan dia terbunuh dalam keadaan murtad. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin satu orang kecewa atas keadilan yang dibawa Nabi, tapi puluhan ribu, ratusan ribu orang, jutaan orang masuk Islam karena membaca kisah ini, bagaimana Nabi berlaku adil. Siapapun yang salah, termasuk umatnya sendiri, pasti dikatakan salah. Siapapun benar, walaupun Yahudi, Nasrani atau siapapun, dia akan dikatakan benar. Peradabanlah yang membuat Islam dihormati. Yang tentu yang terakhir, Nabi ingin mengajarkan bahwa pada hakikatnya adalah manusia. Kita harus membangun peradaban di manusia, saling menyayangi kepada sesama manusia. Karena bumi ini sesungguhnya bukan hanya milik orang lain, tapi bumi ini untuk makhluk Allah semuanya yang bernama manusia. Bahkan agama Islam ini bukan hanya untuk orang Islam. Agama Islam ini untuk dunia dan penghuni semuanya. Artinya, indahan ajaran Islam dirasakan seluruh manusia di muka bumi. Saudara-saudara, penting kita melanjutkan misi Nabi dalam 3 hal ini. Kemudian keindahan Islam dirasakan oleh seluruh umat manusia di seluruh dunia.